Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan mesin rumput secara aman ya. Tentunya ya kontennya tidak ada hubungannya dengan kebun sawit, namun semoga ini bisa bermanfaat karena kita sebagai petani sawit, teman-teman, alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan mesin rumput sendiri karena kalau menurut saya ketimbang disemprot itu lebih baik kita tebas. Karena apa? Manfaatnya adalah kita masih bisa menjaga kelembaban kebun kita ya, karena rumputnya tidak mati dan mencegah gersang lah, sederhananya seperti itu. Kalau disemprot tentunya bisa kita bayangkan, apalagi kalau musim kemarau itu ya seperti di padang pasir ya, bisa gersang. Dan tentunya kalau kita tebas saja, itu salah satu manfaatnya menjaga kelembaban dari kebun kita. Yang kedua, mungkin rumputnya masih bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita. Nah, itulah manfaatnya kalau kita menebasnya saja, teman-teman. Dan begini, ini khusus untuk para pemula ya. Jadi kita sebagai petani kecil ya harus serba bisa, jangan takut-takut menggunakan mesin rumput ya. Ya mungkin kalau dibanding dengan menyemprot, biaya menggunakan mesin rumput tentu akan sedikit lebih mahal apabila kita mengupah orang lain. Namun kalau bisa kita mengerjakannya sendiri, tentunya itu akan lebih mengirit biaya ya. Dan yang pertama, teman-teman, pastikan mesin kalian dalam keadaan prima ya. Cek mesin tentunya ya, seperti busi, karburator dan lain sebagainya. Pastikan ketika kalian membawa mesin ke ladang itu memang dalam keadaan prima dan dipastikan tidak mogok ya. Nanti kalian sudah sampai ladang, sudah sampai kebun, mesin kalian mogok dan waktu kalian habis untuk meneri mesin, apalagi kalau kalian buta mesin ya. Yang kedua, pastikan periksa dulu mata pisaunya apakah ada retakan atau tidak. Terus kekencangannya, pastikan pisau terpasang dengan kencang ya, dengan kencang sempurna. Dan bagi yang agak bingung kemana sih arah putaran mengencangkan baut pisau ya, baut pisau seperti ini. Nah teman-teman, yang sederhananya adalah bahwa torsi pisau ini, putaran pisau ini adalah ke kiri ya, ke sini. Nah, mutar ke kiri ke arah tubuh kita. Dan baut ini untuk mengencangkannya adalah arah sebaliknya, yaitu ke kanan. Jadi kalian kalau mau melepas pisau kan kadang bingung, ini mau ke arah kiri atau ke arah kanan. Jadi kalau kalian ingin melepas pisau ya berarti sama putarannya dengan torsi pisau atau putaran pisau ya, ke kiri. Jadi kalau mau mengencangkannya ke kanan. Dan kalau kalian mau mengencangkan atau mengendurkan atau melepas, nah di sini ada lubang. Nah, yang kadang kalian lupa, ini ada lubang. Ini usahakan, bukan diusahakan ya, ini untuk mengunci, gunakan paku atau besi semacamnya seperti itu untuk mengunci sini, dikunci baru kalian bisa memutar dan kalian bisa melepaskannya. Kalau kalian tidak mengunci di sini tentu akan sulit dan itu akan sangat berbahaya. Ketika kalian lepas dan tangan kalian terkena pisau ini ya tentunya akan sangat berbahaya. Yang kedua adalah mungkin yang banyak ditakutkan bagi para petani ya, adalah waktu menghidupkannya itu bagaimana. Waktu menghidupkannya takutnya itu nanti pisaunya terbang seperti helikopter ya. Dan ini adalah tips ya teman-teman, yang mudah-mudahan ini adalah cara aman dan sering saya lakukan. Kalau untuk pemula ini usahakan lurus ya teman-teman, usahakan mata pisaunya jauh dari badan kita ya.
dan stiknya itu diluruskan, stik dan kabelnya ini diluruskan, jangan sampai berbelok. Dan seperti ini tentunya kita masih bisa mengontrol arah mata pisau ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, pastikan pisau ini tertahan oleh tanah seperti ini ya. Nah seperti ini tertahan, jangan di telentang seperti ini ya, karena telentang seperti ini nanti dia akan berputar dan seperti itu. Jadi kalau kita tahankan dengan tanah seperti ini, ditengkurap seperti ini, tentunya meskipun dalam torsi mesin yang lumayan tinggi atau sedang, itu tidak akan langsung terangkat dan tidak akan langsung berputar. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika kita sudah melakukan apa yang saya sarankan seperti ini, mata pisau tidak akan berputar secara langsung. Tentunya ketika kita ingin mengengkol ya atau menghidupkan starter, karena mesin manual belum ada starternya ya, masih manual semua. Ketika kita narik, usahakan, kalau mesin baru enak ya, kita bisa mengontrol, tapi terkadang mesin yang lama itu tali gasnya ini memang agak sudah soak ya. Jadi ya bisa kita kira-kira sendiri besaran atau buka tali gasnya itu seperti apa. Kalau memang lakukan sedikit-sedikit ya, hati-hati. Kalau memang belum bisa hidup mesinnya, ditambah lagi dan seterusnya seperti itu. Dan usahakan teman-teman ketika kalian menghidupkan mesin ya seperti tadi, stiknya lurus dan gunakan dengan sangat hati-hati. Namun kalau kalian sudah pro, bahkan ada yang bisa menghidupkan mesin di atas punggung mereka. Dan ketika sudah hidup, baru kalian ininya diputar teman-teman. Ini diputar dan kalian ini bisa diputar, ditarik ke sini, putar ke sini, dan kalian bisa sambil duduk ya, sambil duduk terus kalian pasang, hati-hati, terus sambil dipegang stiknya jangan sampai berputar ya. Dan ketika kalian sudah menggendongnya, baru dinaikkan torsi atau dibuka gas lebih lebar. Dan ketika kalian sudah menggunakan mesin rumput, kalau kalian menemukan rumput atau gulma atau semak yang tinggi, kan biasanya teman-teman akan banyak sekali tunggul-tunggul ya, atau bekas-bekas tunggak pohon itu yang akan sangat berbahaya. Usahakan untuk lebih amannya ya, kalian itu pangkas setengah terlebih dahulu, dipangkas, lalu setelah terlihat di bawahnya itu bersih, tidak ada tunggul, baru kalian sapu yang bawahnya. Jadi jangan langsung disapu di bawahnya, dan itu banyak terjadi akan melanting ke belakang ya, atau terpantul, dan itu yang pertama akan membuat cedera otot kita, cedera otot tangan. Dan kalau untuk pemula teman-teman, memang ketika pertama kali kita menggunakan mesin ya, tangan kita akan sangat sakit ya, bahkan untuk memegang gelas atau sendok pun kita tidak akan mampu. Namun jangan khawatir, untuk pemakaian hari kedua masih, ketiga masih, mungkin keempat, kelima kalian sudah terbiasa dan tidak akan lagi seperti itu. Dan gunakan torsi atau torsi mesin ya, atau buka gasnya itu ya sedang lah, jangan terlalu kencang, jangan terlalu tinggi, dan jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti kalian akan sibuk mengangkat mesin supaya putaran mesin itu kembali normal dan bisa digunakan. Namun kalau terlalu tinggi ya, kita akan ngeri dengar raungan mesin ya. Walau meskipun menggunakan untuk ininya enak ya, namun ketika kita mendengar raungan mesin yang tinggi itu sangat membuat kita ngeri untuk menggunakannya. Dan sebenarnya kalau terkena tunggul itu masih agak ini ya, agak bisa kita kendalikan. Namun yang agak sedikit berbahaya adalah ketika mata pisau itu terbentur dengan tanah, dan itu bisa terpentalnya itu akan sangat jauh dan membuat kita kaget teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian merumput
kalau memang keadaannya rumput benar-benar rumput, itu bisa mepet, dan usahakan jangan terkena tanah ya. Nanti kalau kalian terkena tanah itu akan sangat berbahaya dan membuat kalian kaget, dan yang pertama cedera otot, dan tentunya akan sangat berbahaya ketika ya pisau itu mengenai diri kita. Dan selanjutnya teman-teman, pesan saya, ketika kalian menggunakan mesin rumput, usahakan jaga konsentrasi kalian ya. Konsentrasinya dijaga, jangan melamun, mikirin utang yang banyak, atau mikirin istri yang ngomel-ngomel terus di rumah. Jangan ya, jangan dibawa ke ladang yang seperti itu. Jadi usahakan kalian benar-benar konsentrasi ketika menggunakan mesin rumput ini, dan tetap selalu hati-hati. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.